Pernah nggak sih kamu ngerasa ditinggalin di saat kamu lagi butuh-butuhnya seseorang? Malam itu aku ngerasain hal yang sama. Hujan turun deras, dan orang yang paling aku percaya, ninggalin aku begitu aja. Aku jalan tanpa arah, cuma bawa tas kecil dan hati yang nyesek. Tapi siapa sangka, justru di tengah hujan itu, hidupku berubah. Hujan turun deras malam itu. Rani berdiri di bawah lampu jalan yang berkelip, menggenggam payung patah yang hampir tak berguna. Pakaian dan rambutnya basah kuyup, tapi dia tetap diam. Di depannya, seseorang berjalan menjauh tanpa menoleh. Jadi, ini akhirnya. Suaranya serak. Lelaki itu hanya diam, lalu pergi tanpa kata. Ronnie Memitong menatap punggung yang dulu selalu ia kejar. Di dada terasa sesak, bukan karena hujan, tapi karena kehilangan yang tiba-tiba nyata. Rani tidak meneduh. Ia biarkan hujan membasahi wajahnya, seolah air itu bisa mencuci habis rasa sakit. Tangannya menggenggam kalung kecil hadiah dari orang yang kini pergi. "Aku nggak tahu salahku di mana," bisiknya lemah. Orang-orang lewat tanpa peduli. Rani tahu semua orang sibuk dengan lukanya masing-masing. Tapi malam itu, ia merasa jadi satu Satania yang tersesat di dunia. Setiap tetes hujan seakan memperlambat waktu, menambah beban di dadanya. Ia akhirnya berjalan ke warung kecil di ujung jalan. Warung itu tutup, tapi atapnya cukup lebar untuk berteduh. Rani duduk di lantai, menatap langit yang tak berhenti menangis. "Tuhan, aku capek," katanya lirih, nyaris tanpa suara. Ponselnya berbunyi, bukan dari orang yang ia harap, tapi dari teman kerja. "Rani, besok jangan telat ya." Pesan sederhana itu membuatnya tersenyum kecil. Hidupnya belum selesai, mungkin hanya sedang diuji. Hujan belum reda, tapi hatinya mulai tenang. Mungkin, pikirnya, harus ada yang pergi supaya ia belajar berdiri sendiri. Mungkin hujan ini bukan kutukan, tapi awal dari sesuatu yang baru. Rani berdiri, merapikan rambut basahnya. Ia menatap bayangannya di genangan air dan berbisik, "Aku nggak apa-apa." Lalu melangkah pelan, meninggalkan malam yang baru saja mengubah hidupnya. Beberapa hari berlalu sejak malam hujan itu. Rani masih datang ke warung tempatnya kerja, tapi semangatnya seperti hilang. Senyum di wajahnya cuma formalitas, sekadar menutupi perasaan hampa yang gak hilang-hilang. Setiap kali hujan turun, pikirannya kembali ke malam itu. Suara rintik di atap seperti memutar ulang kenangan yang ingin ia lupakan. Kadang ia cuma diam, menatap keluar jendela, sambil menahan air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa permisi. Di rumah kontrakannya yang kecil, Rani tidur di kasur tipis. Lampu redup, kipas berdecit pelan. Di sudut ruangan ada foto lama dirinya dan lelaki yang kini hanya tinggal kenangan. Ia ambil foto itu, menatap lama, lalu meletakkannya kembali dengan lirih. Mungkin memang bukan aku yang dia butuh. Tapi meski hatinya remuk, hidup nggak berhenti. Pagi datang lagi, dan warung tetap harus buka. Rani mencoba tersenyum, menyapa pembeli, menyiapkan teh hangat. Dalam diam, dia belajar bahwa kadang kekuatan gak datang dari semangat besar, tapi dari hal kecil yang kita terus lakukan meski hati lelah. Sore itu, langit kembali gelap. Hujan turun deras, membasahi jalanan depan warung. Saat Rani hampir menutup pintu, seorang anak kecil datang lari-lari basah kuyup, gemetar, dan tanpa alas kaki. "Kak, boleh numpang berteduh?" Suaranya pelan, tapi jelas. Rani buru-buru mengangguk. Ia ambil handuk dan segelas teh hangat, memberikannya sambil tersenyum lembut. "Sini dik, keringin dulu, nanti masuk angin." Anak itu hanya mengangguk malu, lalu memeluk gelas teh di tangannya erat-erat. Malam itu, warung kecil itu terasa berbeda. Ada dua orang yang sama-sama basah oleh hujan, tapi entah kenapa hati mereka mulai hangat. Rani memandangi anak kecil itu sambil berpikir, mungkin Tuhan sedang menjawab doanya dengan cara yang gak dia duga. Sejak malam hujan itu,
anak kecil bernama Adi sering mampir ke warung Rani. Kadang cuma bantu-bantu bersihin meja, kadang sekadar duduk diam sambil makan gorengan sisa. Rani nggak pernah nanya banyak. Ia cuma tahu anak itu kelihatan lapar, bukan cuma perutnya, tapi juga hatinya. Suatu sore, Adi datang dengan baju sobek dan lutut lecet. Rani langsung panik. "Kamu jatuh?" Adi hanya tersenyum malu. "Nggak apa-apa, Kak. Tadi lari kejar bola." Rani menarik napas panjang, lalu menempelkan plester di lututnya dengan lembut. "Hati-hati. Ya, dunia ini udah cukup keras, tanpa kamu harus jatuh lagi." Sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah di warung kecil itu. Suaranya nggak sesepi dulu. Ada tawa kecil, ada cerita sederhana, dan ada semangat baru yang tumbuh diam-diam. Rani sadar, mungkin anak itu bukan sekadar mampir. Mungkin dia memang dikirim untuk mengisi ruang kosong di hidupnya. Suatu malam, ketika hujan turun lagi, Rani melihat Adi duduk di dekat pintu, menatap air yang jatuh dari atap. "Kamu nggak takut hujan?" tanya Rani. Adi menggeleng. "Enggak, Kak. Hujan itu cuma cara langit bilang kalau besok bakal cerah." Rani tersenyum. Kalimat sederhana itu rasanya seperti tamparan lembut yang menyadarkan. Sejak malam itu, Rani mulai belajar lagi tentang arti syukur. Ia sadar, bahkan di tengah kehilangan, Tuhan masih menitipkan alasan untuk tersenyum. Adi jadi cahaya kecil yang muncul di antara gelap yang dulu menelannya. Malam makin larut. Warung sudah sepi, tapi Rani belum ingin pulang. Ia duduk di samping Adi sambil berkata pelan, "Terima kasih, ya Adi. Kamu nggak sadar, tapi kamu udah bantu kakak bangkit." Adi menatapnya bingung, lalu tersenyum polos. "Aku cuma pengen bantu kakak jualan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Rani tertawa bukan tawa pura-pura, tapi tawa yang datang dari hati yang mulai sembuh. Hari demi hari berlalu. Warung kecil itu kini tak lagi sepi. Adi hampir setiap pagi datang membantu. Dari nyapu lantai sampai jagain warung kalau Rani harus belanja bahan. Kadang ia berlari-lari kecil sambil tertawa, membuat suasana yang dulu hampa jadi terasa hangat lagi. Rani mulai merasa hidupnya punya arah lagi. Ia tak hanya kerja demi bertahan, tapi karena kini ada alasan kecil untuk tersenyum setiap hari. Melihat Adi lahap makan nasi goreng buatannya saja sudah cukup membuat hatinya tenang. Suatu sore, Rani mengajak Adi duduk di bangku depan warung. "Kamu sekolah nggak, Di?" Adi menunduk, memainkan jari-jarinya. "Enggak, Kak. Uangnya nggak ada." Rani diam sebentar, lalu tersenyum. "Mulai besok, kakak bantu. Ya, kamu harus sekolah. Dunia ini butuh anak pintar kayak kamu." Adi menatap Rani lama. Matanya berbinar. "Serius, Kak?" Rani mengangguk pelan. Sejak malam itu, ia mulai sisihkan sedikit uang dari hasil jualan untuk daftar sekolah murah di dekat pasar. Meski tidak banyak, bagi Rani itu bukan beban, itu kebahagiaan baru. Hari-hari Rani kini terasa berbeda. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan untuk 2 orang, dan mengantar Adi ke sekolah sebelum buka warung. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan perubahan itu. "Rani sekarang ceria." "Ya," kata tetangga. Ia hanya tersenyum, karena mereka tak tahu betapa dalamnya arti kebahagiaan kecil itu. Suatu malam, hujan turun lagi. Tapi kali ini, Rani tidak merasa takut. Ia dan Adi duduk di depan warung, mendengarkan suara rintik yang menenangkan. "Kak," kata Adi pelan, "hujan itu nggak selalu sedih, ya?" Rani tersenyum, menatap langit. "Iya, Di. Kadang hujan itu cuma cara Tuhan ngingetin kita. Kalau habis gelap, pasti ada terang." Rani menatap anak kecil di sampingnya itu, dan hatinya bergetar. Dulu, ia menangis di bawah hujan karena kehilangan seseorang. Sekarang, di bawah hujan yang sama, ia menemukan alasan baru untuk hidup. Beberapa bulan berlalu, warung Rani makin ramai. Tapi di balik senyumnya, ada hal yang ia sembunyikan. Harga bahan makanan naik, dan pendapatannya nggak cukup untuk nutup semua. Malam-malam,
Rani sering menghitung uang di bawah lampu redup, berharap angkanya bisa bertambah sendiri. Adi, yang kini sudah sekolah, sering melihat Rani melamun. "Kak, kenapa?" tanya Adi suatu malam. Rani hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Di. Kakak cuma capek dikit, tapi Odi tahu, senyum itu berbeda. Itu senyum orang yang lagi menahan beban besar." Hari berikutnya, hujan turun deras. Rani tetap buka warung meski sepi pembeli. Air menetes dari atap bocor, dan suara petir kadang membuatnya terkejut. Ia duduk di kursi, menatap meja-meja kosong sambil bergumam, "Apa aku harus tutup aja ya?" Tapi sebelum sempat larut dalam pikiran, pintu warung terbuka. Adi berdiri di sana, basah kuyup, sambil memegang amplop kecil. "Ini buat kakak," katanya sambil mengulurkan amplop itu. Rani terkejut. "Ini apa, Di?" Adi menunduk, lalu menjawab pelan, "Uang tabungan saya. Dari hasil ngamen sama bantu-bantu orang." "Kakak, butuh kan?" Rani memandangi amplop itu lama. Tangannya gemetar. "Adi, kenapa kamu ngelakuin ini?" Suaranya bergetar di antara air mata yang mulai jatuh. Adi hanya tersenyum. "Soalnya kakak udah bantu saya duluan. Sekarang gantian, saya bantu kakak." Air mata Rani pecah juga malam itu. Ia memeluk Adi erat, seperti memeluk harapan yang hampir ia lupakan. "Kamu tahu nggak, Di, kamu bukan cuma nolong kakak, kamu nyelamatin kakak." Adi membalas pelukannya dengan polos. "Kakak juga dulu nyelamatin saya." Malam itu, hujan turun deras, tapi kali ini Rani nggak merasa sedih. Ia tahu, di balik setiap tetes hujan, Tuhan sedang menulis kisah tentang keajaiban kecil. Dan keajaiban itu bernama pagi itu, hujan sudah reda. Udara terasa segar, dan sinar matahari menembus celah awan seperti harapan baru. Rani membuka warungnya seperti biasa, tapi kali ini dengan senyum yang benar-benar tulus. Di sudut warung, Adi sedang membersihkan meja sambil bersenandung kecil. Entah kenapa, suasana pagi itu terasa berbeda. Lebih hangat, Beberapa pelanggan mulai berdatangan. Mereka bukan cuma datang buat makan, tapi juga buat ngobrol sama Rani dan Adi. Banyak yang bilang, "Warung ini beda ya, rasanya kayak pulang." Rani cuma tersenyum, karena ia tahu bukan makanannya yang spesial, tapi cinta dan perjuangan yang ada di balik setiap piring nasi hangat itu. Suatu sore, seorang pria datang. Wajahnya agak asing, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Ia duduk, memesan kopi, lalu menatap Rani lama. "Kamu Rani kan?" katanya pelan. Rani terdiam sejenak, mencoba mengenali. Lalu dadanya terasa sesak. Itu suara yang dulu sempat ia rindukan. Ayahnya. Ayahnya menunduk. Suaranya bergetar. "Maaf, waktu itu ayah salah. Ayah cuma takut gagal, bukan marah sama kamu." Roni diam lama. Air matanya hampir jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, karena kelegaan. Ia tersenyum dan berkata, "Aku udah maafin dari dulu ya." Adi memperhatikan dari jauh, lalu ikut tersenyum. Rani menatapnya dan melambai, memintanya mendekat. "Ya, kenalin, ini Adi. Anak yang ngajarin aku arti keluarga lagi." Ayahnya menatap Adi, lalu mengusap kepalanya lembut. "Terima kasih nak, udah jaga anak saya." Hari-hari berikutnya terasa seperti hadiah. Warung Rani makin ramai, tapi bukan karena viral atau terkenal. Orang datang karena mereka bisa merasakan ketulusan di sana. Setiap senyum, setiap tawa, bahkan setiap aroma kopi yang diseduh, membawa kisah tentang harapan yang pernah hampir padam, tapi kembali menyala. Dan malam itu, sebelum menutup warung, Rani menatap langit. Bintang-bintang bersinar cerah, seperti menyambut perjalanan barunya. Ia berbisik pelan, "Dulu aku ditinggalkan di tengah hujan, tapi ternyata hujan itu yang menuntunku menemukan cahaya." Sekarang, setiap kali hujan turun, aku senyum. Karena hujan yang dulu bikin aku ngerasa hancur, ternyata jati awal dari semua hal indah yang aku punya sekarang. Hujan itu bukan pertanda akhir. Kadang, itu cuma cara Tuhan ngenalin kita sama cahaya baru.